Shalom, bertemu lagi dalam renungan hidup dalam iman hari ini. Kita akan bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-10. Saya hanya akan membaca ayat yang ketiga dan ayat yang keempat firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu Saudara, jemaat di Korintus sedang bimbang terkait dengan kebangkitan Yesus. Sungguhkah Yesus bangkit? Bagaimana seseorang yang sudah mati dapat bangkit kembali? Siapa yang membangkitkannya? Apakah ada saksi yang sangat bisa dipercaya atas peristiwa kebangkitan tersebut? Kalaupun ada berapa banyak? Dan bagaimana mereka menceritakan tentang peristiwa kebangkitan tersebut? Maka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, untuk menjawab ketakutan, kekhawatiran, bahkan hal-hal yang menggoncangkan iman mereka, Paulus mengajak jemaat di Korintus supaya mereka kembali kepada Injil, kabar baik tentang siapa Yesus. Injil yang berarti dimulai dari peristiwa kelahiran Kristus sampai kepada kenaikan Yesus ke surga. Kematian yang menjadi dasar dari keselamatan manusia. Ada satu pernyataan yang disampaikan, Kristus mati atas dosa-dosa kita. Ini ingin memberikan satu penjelasan bahwa jika Kristus tidak mati, maka manusia tidak memiliki yang namanya keselamatan. Yesus mati sebagai korban pengganti atas setiap dosa dan pelanggaran kita. Yesus mati untuk menebus setiap kita, sehingga melalui kematiannya kita dapat bersekutu dengan Allah. Dan dalam bagian ini Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Korintus supaya mereka jangan bimbang tentang kabar kebangkitan Kristus. Karena apa? Karena salah satu alasan yang paling jelas adalah Paulus sendiri menjadi saksi atas peristiwa tersebut. Keraguan jemaat yang ada di Korintus akan kebangkitan Kristus dijawab oleh Paulus dengan memberikan bukti yang meyakinkan bahwa ada banyak orang yang melihat Yesus setelah kebangkitan. Kefas, ke-12 rasul, lebih dari 500 saudara sekaligus, Yakobus, semua rasul, bahkan Paulus sendiri. Mereka semua menjadi saksi dari kebangkitan Kristus. Dan jangan lupa bahwa kehidupan Paulus bukankah diubahkan oleh kesaksian otentik akan kuasa kebangkitan Kristus sendiri. Dan seharusnya dengan satu keyakinan, jemaat menjadi orang-orang yang percaya bahwa benar Kristus bangkit dan kebangkitan Kristus memberikan satu pengharapan. Maka Bapak Ibu, ini juga menjadi satu keyakinan yang harusnya saya dan Bapak Ibu Saudara miliki, yaitu benar bahwa Kristus sudah bangkit. Kebangkitan Kristus itu nyata. Banyak saksi yang melihat, dan seharusnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga meyakini bahwa Kristus bangkit, Kristus memberikan kemenangan, dan Kristus mengalahkan yang namanya maut. Billy Graham berkata, setelah kebangkitannya, Yesus melalui Roh Kudus tinggal di dalam hati orang-orang percaya untuk memberikan kekuatan ilahi dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah melalui kematian, kebangkitan Kristus memberikan satu kekuatan bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara untuk menjadi orang-orang yang berkemenangan, untuk menjadi orang-orang yang berani menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tahu kita punya Kristus yang sudah mati, bahkan kita juga punya Kristus yang sudah bangkit mengalahkan maut itu. Tuhan memberkati setiap kita.